Halo teman-teman sekalian, pioner dan teman-teman YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah datang kembali di YouTube channel Yohanes Prayoga. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share buat teman-teman yang masih baru di YouTube channel ini. Dan sabar untuk masalah tradingnya, kita akan bahas trading lagi di tahun depan. Karena kita sudah masuk Desember, biasanya market kan tidak bagus dan pergerakannya lumayan berantakan. Jadi kita ngelanjutin bahas tentang Pi dulu ya, karena sudah ada fase Pi yang dimana dia sudah mulai mainnet tertutup ya, fase tertutup. Jadi ada beberapa fase sebelum kita ngelihat kan mainnet and close network kan, itu sebenarnya ada dua fase. Aku jelasin dulu fasenya. Bagi teman-teman yang belum punya Pi Network, bisa kalian download aplikasi Pi Network di Google Play Store. Ya, di Google Play Store kalian download, masukin kode GWYAP ketika daftar ya, GWYAP ketika daftar. Nanti kalian bisa menambang Pi ini. Dan aku akan jelaskan dulu fase-fasenya sebelum kita masuk ke maksud dari mainnet and close network ini ya, yang kita lihat di sini ya. Kita lihat di read more. Nanti read more ini bakalan banyak aku jelasin, tapi kayaknya di video selanjutnya saja ya, karena ada namanya berapa sih supply dari Pi itu sendiri, berapa banyak pembagiannya, dan reward untuk kita berapa, terus mainnet mining rewardnya untuk kita berapa, dan segala macam ada, nanti kita jelasin. Tapi sebelum kita menjelaskan ini, paling nggak kalian tahu fase dari Pi Network dulu. Oke? Siap teman-teman ya, fasenya sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin mau aku buat, sampai ini belum jadi sebenarnya, mainnet and close networknya belum selesai, itu mau aku buat. Tapi aku jelaskan sekarang dulu, biar kita paham step-stepnya ya. Oke, ini aku hapus dulu. Nah, fase mainnet Pi Network itu seperti ini kawan-kawan. Pioners versi awal dari Pi mainnet akan dirilis akhir bulan ini ya, pada tepatnya hari ini tanggal 29 tadi pagi sebenarnya, dengan rincian lebih lanjut yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, kami merilis fitur aplikasi seluler dengan pengaturan penting untuk migrasi mainnet seperti gangguan keseimbangan dan penguncian sukarela untuk peningkatan penambangan. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda memahami proses migrasi mainnet dan memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan penguncian sukarela Anda. Yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya adalah di setting ini ya, konfigurasi tingkat penguncian ini. Kita sudah bahas kemarin ya, kamu lihat aja di video sebelumnya. Terus lanjut. Pada fase 3, ini kan sudah fase ketiga nih. Pi Network ini sudah masuk fase ketiga. Akan terbagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama, mainnet jaringan tertutup, enclosed network, di mana ya saat ini pagi tadi sudah dimulai mainnet jaringan tertutupnya. Sebenarnya apa sih mainnet jaringan tertutup? Penggunaan transaksi pioner to pioner dan pioner to APP dan APP to pioner. Berikut akan diizinkan: pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi, transfer Pi antar perintis untuk barang dan jasa. Jadi maksudnya untuk jaringan tertutup ini kalian hanya bisa transfer peer to peer ya, antara pioner sama pioner, atau aplikasi kepada pioner, atau dari pioner ke aplikasi. Itu dimungkinkan untuk tahap enclosed network atau jaringan tertutup. Jadi kalau kalian mau jual, kalau kalian mau kalau kalian itu mau beli, itu kayaknya belum bisa ya, belum diizinkan. Terus penggunaan berikutnya akan dilarang, atau larangan penggunaan berikutnya, pertukaran Pi untuk mata uang fiat ya, seperti USD, rupiah, Singapura, dan lain-lain itu tidak bisa. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat itu sangat tidak bisa untuk enclosed network atau jaringan tertutup ini. Pertukaran Pi untuk cryptocurrency lain. Jadi kita mau menukarkan Pi dengan BTC, menukarkan Pi dengan Doge, kita menukarkan Pi dengan ETH, itu nggak bisa. AVA, DOT, terserah kalian, intinya cryptocurrency lain tidak bisa. Jadi benar-benar Pi hanya bertukar dengan Pi. Jadi antar pioner dengan pioner, APP dengan pioner, atau pioner dan APP. Transfer untuk Pi untuk jasa masa depan, fiat, atau cryptocurrency lain. Jadi ya sama seperti yang pertama dan kedua.
tidak bisa ditukarkan ke cryptocurrency atau mata uang fiat lain ya. Itu fase tertutup. Nanti ada fase berikutnya ketika sudah tertutup ini sudah selesai atau kelar, akan ada fase kedua yaitu jaringan terbuka atau open network. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Memungkinkan koneksivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet. Contoh, kalian punya dompet BSC, ya, yang kalian buat mungkin di MetaMask, kalian buat mungkin di Trust Wallet, itu kalian bisa berkoneksi, ya, berkoneksi ke jaringan lain antara Pi ke Pi. Jadi kalian bisa kirim Pi kalian ke dompet kalian. Nanti, tapi belum saat ini karena jaringan saat ini masih jaringan tertutup, bukan jaringan terbuka. Dan siapapun yang ingin terhubung ke Pi mainnet, jadi ya siapa aja, panggilan API tidak akan di firewall dan Pioneer akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki koneksivitas dengan blockchain lain. Jadi blockchain lain seperti ya kayak tadi, kalian bisa masuk ke ERC20, masuk ke BSC20, atau langsung ke Bitcoin atau ke TRX, itu bisa. Jadi tergantung kalian nantinya ketika jaringan terbuka. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet ya. Terus tambahan untuk periode di jaringan tertutup atau saat ini atau pagi tadi yang sudah diluncurkan, pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup. Tidak akan ada koneksi antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi di Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun dan di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu terpasang. Terus untuk tambahan periode jaringan terbukanya bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC, karena nanti ketika jaringan tertutup ini pengumpulan KYC mulai dilakukan ya pelan-pelan bertahap sampai nanti berapa banyak. Nah, yang mereka yang nggak bisa KYC, yang scammer itu tidak bisa KYC, atau yang mereka yang memiliki Pi yang sebenarnya benar-benar individu yang menambang Pi dan dia itu tidak KYC atau melupakan Pi karena tidak percaya dengan Pi, kemungkinan besar Pi yang mereka dapat akan dihapus atau akan dihanguskan sehingga tidak merusak namanya jaringan supply dan banyaknya Pi yang beredar tanpa ada orang yang bisa melakukan apa-apa. Jadi maksudnya sama aja kamu punya tabungan itu ada 100 miliar dan 100 miliar itu ternyata orang tersebut yang punya rekening tersebut meninggal. Jadi ya sia-sia dong uangnya ada di situ, jadi akan dihanguskan ya. Periode ini dapat dimulai pada 14 Maret 2022 ya dan 28 Juni 2022. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan ya untuk nanti KYC ini dilakukan atau jaringan terbuka itu pada hari itu, kemungkinan antara itulah atau setelahnya. Jadi masih punya waktu sampai bulan 7 atau bulan 8 tahun 2022. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall dan Pioneer akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lain, node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Ingat, pada tanggal 14 Maret 2022 dan hari Pi 2 adalah 28 Juni 2022 atau setelahnya ya. Jadi masih ada jenjang waktu yang lumayan lama untuk jaringan tertutup ini, sekitar Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan ya. 3 bulan, bulan ketiga mulai dia KYC serentak mungkin atau KYC bertahap. Nanti sampai nanti Juni, Juli itu sudah periode terbuka kemungkinan besarnya. Sehingga kalian bisa mentransfer ke dompet lain, mengumpulkan atau menjual Pi network dengan harga fiat. Ya, bisa menukarkan Pi network dengan cryptocurrency lain, itu nanti ketika jaringan terbuka. Dan saat ini kalau kalian lihat Pi network ya, Pi network kalau kalian lihat tadi pagi sudah ada enclosed network atau jaringan tertutup. Jaringan tertutup ini sendiri kita akan jelaskan di video berikutnya
yang akan aku jelaskan karena takutnya terlalu panjang video ini. Video ini hanya untuk fase-fasenya saja biar kalian memahami fase-fase yang akan dilakukan, dan saat ini adalah fase tertutup. Oke, akan nanti kita baca pelan-pelan di mainnet launch untuk nanti jaringan tertutupnya untuk kali ini ya. Oke, sampai kira-kira bulan ketiga Maret 2022 ya. Itu, dan kalau kalian lihat juga atau kalian perhatikan, kalau kalian masuk ke wallet sekarang sudah tersedia namanya bukan testnet lagi tapi mainnet, walaupun masih nol ya, masih nol di sini. Testnet ya, namanya testnet ya, hanya tes doang, ngetes kirim terima, dan di mainnet itu masih nol. Itu akan bertahap lah, nunggu KYC selesai atau kelar dulu, karena di sini syaratnya ketika kalian mau ngirim itu harus ada yang namanya KYC. Jadi kalian harus bisa KYC baru dia akan ditransfer ke saldo dompet. Nanti akan keluar juga di sini, saldo terkunci juga keluar di sini, dan saldo dompet keluar di sini ya. Untuk masalah lockup sudah aku jelaskan, silahkan kalian lihat di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di apapun. Lonceng-lonceng juga jangan lupa dinyalain karena kalian nanti akan mendapatkan update-update terbaru. Selanjutnya, video selanjutnya aku akan jelaskan tentang jaringan tertutup lebih lanjutnya. Jadi tunggu aja video berikutnya ya. Paling enggak ya sore ini, atau ya enggak sampai sih. Ya sore ini atau nanti malam ya. Karena aku juga harus potong rambut ya, karena rambutku udah panjang. Gitu aja. Terima kasih. Aku minta like-nya, benar-benar aku minta like-nya karena kita menjelaskan dengan baik, sehingga banyak pioner-pioner yang tidak sembarangan membaca atau hanya sekedar melihat, tapi benar-benar memahami maksud dari Pi Network itu sendiri, biar tidak ada salah paham lah ya. Jangan lupa like-nya karena membantu banget like-nya ya, buat teman-teman bisa, biar YouTube juga merekomendasikan ke teman-teman yang lain kalau ini baik gitu ya. Makasih. Bye-bye. Selamat menambang dan selamat trading, selamat investasi.